Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pajak penghasilan 21 atau PPh 21. Nah, seperti yang nampak di layar, pengertian dari PPh 21 adalah jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Nah, itu seperti diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ya, yang nomor 16 PJ 2016. Nah, sedangkan di situ penerima pajak penghasilan atau penerima penghasilan kena pajak antara lain yang pertama pegawai tetap, kemudian penerima pensiun berkala, yang ketiga pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati 4.500.000 dan bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam Per nomor 16 yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan. Jadi intinya PPh 21 itu dikenakan ke semua orang yang memiliki penghasilan atau pendapatan per bulannya adalah 4.500.000 atau lebih. Nah, kemudian yang kedua, seseorang yang menerima penghasilan melebihi 450.000 per hari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang menerima upah harian, kemudian upah mingguan atau upah satuan, atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi 4.500.000. Nah, kemudian yang ketiga disebutkan 50% dari penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Per 16 yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Nah, berarti kalau tidak bersifat berkesinambungan itu dia tidak dikenakan PPh 21. Kemudian yang nomor 2 itu kalau upahnya harian, bulanan, atau borongannya dalam 1 bulan itu tidak melebihi 4.500.000, maka dia juga tidak dikenakan PPh 21. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Kalau di PBB kemarin itu ada istilah NJO PTKP ya, nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, kalau di PPh 21 itu juga ada namanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi dari bagian dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak per bulannya itu ada porsi-porsi yang dia free atau dibebaskan dari pajak. Oke, sesuai dengan undang-undang di situ, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 disebutkan bahwasannya PTKP itu satu wajib pajak. Kan tadi kan penghasilan minimalnya adalah 4.500.000 ya. Maka PTKP-nya nanti menyesuaikan. PTKP dari individu atau pajak orang pribadi itu si penerima pendapatan itu sendiri adalah 54 juta per tahun atau setara dengan 4.500.000 per bulan. Kemudian jika dia sudah memiliki istri atau mungkin kalau wajib pajaknya adalah wanita, dia sudah memiliki suami, maka ada PTKP lagi sebesar 4.500.000 untuk suami atau istri. Kemudian kalau itu untuk tanpa tanggungan. Nah, tapi kalau misalnya dia punya tanggungan, misalnya anak atau ada keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat yang benar-benar menjadi tanggungannya dia, itu juga dapat per orangnya adalah 4.500.000. Dan ini maksimal adalah tanggungannya 3 orang untuk setiap keluarga. Berikutnya kita akan ke tarif PPh 21. Oke, saya buka dulu web linknya. Ya, ini ada tarif pajak penghasilan PPh 21 dengan NPWP. Penghasilan tahunan jika penghasilan kena pajaknya itu 50 juta per tahun, maka tarif pajaknya 5%.
Nah, kalau misalnya lebih dari 50 juta, kisaran 50 juta sampai 250, maka 15%, 250 juta sampai 500 juta adalah 25%, dan penghasilan atau PKP di atas 500 juta, maka dikenakan tarif pajak 30%. Nah, ini untuk yang sudah punya NPWP atau NPWP sendiri itu kepanjangan dari nomor pokok wajib pajak. Jadi biasanya orang yang punya NPWP itu PPh 21-nya akan lebih rendah tarifnya dibanding yang tidak memiliki. Oke, sekarang kita langsung ke contoh penghitungannya ya, untuk menghitung PPh 21. Oke, saya beri contoh di sini. Misalnya ada Pak Dika, dia bekerja di sebuah perusahaan dengan gajinya 8 juta per bulan. Kemudian kita diminta untuk menghitung PPh 21-nya Pak Dika apabila Pak Dika ini dia sudah memiliki seorang istri dan juga 2 orang anak. Oke, kita menghitung PPh 21-nya. Lebih dulu kita cari berapa penghasilan total Pak Dika dalam 1 tahun. Total pendapatan atau penghasilannya, karena Pak Dika hanya mendapatkan gaji 8 juta per bulan ya, tanpa ada keterangan bonus dan sebagainya, maka kita asumsikan 8 juta per bulan itu sudah take home pay-nya. 8 juta kali 12 bulan sama dengan total penghasilannya adalah 96 juta. Kemudian ada penghasilan tidak kena pajak yang tadi wajib pajak, yaitu Pak Dika sendiri, yaitu 54 juta. Kemudian karena Pak Dika ini sudah memiliki seorang istri, maka PTKP untuk istrinya Pak Dika adalah 4.500.000 per tahun. Lalu dalam soal disebutkan bahwa Pak Dika sudah punya 2 orang anak yang menjadi tanggungannya, maka PTKP-nya anak 2 masing-masing adalah 4.500.000, berarti per tahunnya ada PTKP untuk anak sebesar 9 juta. Nah, kalau sudah total pendapatan tadi, kita kurangkan semua total PTKP-nya, yaitu wajib pajak, istri maupun 2 orang anak, dikurangkan, ketemu nanti sisa penghasilan yang akan dikenai tarif adalah sebesar sebesar 28.500.000. Nah, ini adalah PKP dari Pak Dika atau penghasilan kena pajaknya Pak Dika. Oh, sorry, typo. Ya, Pak Dika. Oke. PKP-nya 28.500.000. Nah, dari PKP tadi kita sesuaikan dengan tarif pajak penghasilan PPh 21. Kita asumsikan dengan Pak Dika sudah punya NPWP ya, maka tarifnya jika PKP-nya 0 sampai 50 juta itu maka terkena tarif pajak 5%. Jika 50 sampai 250 15%, 250 sampai 500 adalah 25 dan seterusnya. Nah, kita tuliskan di situ tarif PPh 21-nya Pak Dika
Jadi kan karena dia tidak sampai 50 juta ya, berarti kita kalikan 5%. 5% kali 28.500. Ya, 5% kali 28.500 ketemu hasilnya sebesar 1.425.000. Nah, ini adalah tarif PPh 21 Pak Dika per tahunnya. Jadi 1 tahunnya pajak yang harus dibayarkan adalah 1.425.000. Nah, apabila ditanyakan atau berapa PPh 21-nya per bulan, maka 1.425.000 itu tinggal kita bagi 12 bulan ya. Jadi 1.425.000 kita bagi 12, ketemunya 118.750. Nah, saya berikan contoh lain. Misalnya ada seseorang yang punya PKP atau pendapatan kena pajaknya itu lebih tinggi dari 50 juta. Nah, nanti perhitungannya seperti apa? Ini saya nggak dari awal ya menghitung dari total pendapatan dan sebagainya, enggak. Ini saya asumsikan kita langsung ketemu pendapatan kena pajaknya dari seseorang tersebut. Nah, ini saya contohkan misalnya PKP-nya ada 250 juta. Maka kalau tadi kan kalau di bawah 50 juta maka kita kenakan tarif 5% saja kan, langsung 5% kali berapa PKP-nya. Nah, kalau ini karena dia lebih dari 50 juta maka kita kalikan dulu 5%. Oke, saya tulis dulu tarif PPh-nya, PPh 21. Nah, lalu kita kalikan 5% kali, nah batas akhir atau batas paling atasnya dari tarif 5% adalah 50 juta kan, maka kita tulis 50 juta. Kemudian dari 250 juta dikurangi 50 juta masih ada sisa 200 juta ya. Nah, maka itu akan kita kenakan tarif di berikutnya, yaitu tarif 15%. 15% dikali berapa sisanya? Oh, sisa 200 juta, maka kita tulis semua 200 juta. 5% kali 50 juta dia 2.500.000, sedangkan yang 15% kali 200 juta yaitu ketemu 30 juta. Nah, maka dari situ kita total keduanya, ketemulah tarif PPh 21 per tahunnya adalah 32.500.000. Nah, saya ambil contoh lagi, kalau misalnya PKP-nya lebih besar lagi, misalnya ada pengusaha, bukan pengusaha sih ini, atau misalnya dia bekerja, kemudian dia juga punya aset lain, dia setahunnya bisa menghasilkan atau memperoleh pendapatan sebesar 1,2 miliar misalnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Maka 5/100, tetap seperti yang di atas ya, kita kalikan 50 juta dulu. Kemudian karena 1,2 M dikurangi 50 juta kan masih sisa banyak ya, maka yang tarif 15%-nya kita kalikan ambang atasnya, ambang batas atasnya, yaitu 250 juta. Nah, 250 ditambah 50 juta masih 300 juta. Dari 1,2 M itu masih sisa 900 juta. Maka kita kenakan tarif berikutnya yaitu 25%. Kita ambil batas ambang atas juga yaitu 500 juta. Nah, 500 ditambah 300 masih 800 ya, masih sisa 400 juta. Maka kita kenakan tarif yang terakhir yaitu 30%, sisanya tadi 400 juta, maka kita tulis 400 juta. Kita jumlahkan, yang pertama 2.500.000, kemudian yang kedua 15 kali 25 itu ketemunya
15% dari 250 juta ketemu 37.500 juta. Lalu berikutnya 25% dari 500 juta adalah 125 juta. Dan terakhir 30% dari 400 juta adalah 120 ya. 120 juta. Kita totalkan. Ketemu total PPh 21 yang harus dibayar adalah sebesar, kita jumlahkan semua ya dari keempat tarif ini, 285 juta. Nah, itu per tahunnya. Hanya semakin tinggi pendapatan seseorang, memang semakin besar pula dia harus membayar pajak. Kewajiban kepada negaranya juga semakin besar.